bersekolah minggu meskipun hanya secara online. Sebentar kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu juga hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan memberkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau memuji satu pujian yang kata-katanya gini. Adik-adik pernah dengar nggak? Jangan kamu khawatir. Bisa ya? Yuk kita pujikan pujian ini sama-sama. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Nah, kita udah muji Tuhan bareng-bareng. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka kitab kita, Matius 6 ayat 25 sampai 34. Adik-adik baca sendiri di rumah ya. Jangan lupa ajak orang tua dan saudaranya adik-adik untuk baca Alkitab bersama. Nah, Matius 6 ayat 25 sampai 34 itu cerita tentang apa sih? Matius 6 ayat 25 sampai 34 itu ngomongin soal yang namanya kekhawatiran. Adik-adik pernah khawatir nggak? Atau adik-adik tahu nggak khawatir itu apa? Khawatir itu sama dengan takut. Takut akan sesuatu yang belum terjadi. Jadi misalnya aja nih adik-adik mau jajan, ada bakso lewat tuh, tweet. Adik-adik pengen bakso nih. Mau minta ibu dikasih uang nggak ya? Mau minta ibu takut, kira-kira kasih uang nggak ya? Nah kayak gitu tuh yang namanya khawatir. Takut tentang sesuatu yang belum terjadi. Nah adik-adik, kenapa sih ayat kita ngomongin soal khawatir? Nah, karena khawatir itu bikin kita jadi orang yang menakut, orang yang susah maju. Karena dikit-dikit khawatir. Mau ke pasar khawatir, mau sekolah khawatir, mau main sama teman-teman khawatir. Kita jadi orang yang gak bebas. Kita terbelenggu sama hal yang namanya kekhawatiran. Nah, di Matius 6 ayat 25 sampai 34 Tuhan Yesus bilang kalau anak-anak Tuhan tuh gak perlu khawatir, gak perlu takut. Kenapa gak perlu khawatir? Karena yang pertama, Tuhan Yesus itu selalu menyertai adik-adik. Adik-adik mau sendirian, adik-adik mau lagi main sama teman-temannya, adik-adik tidur, Tuhan itu selalu sama-sama sama adik-adik, selalu menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada. Yang kedua, Tuhan Yesus itu selalu menolong adik-adik. Tuhan Yesus itu akan selalu memberkati adik-adik. Adik-adik misal kesulitan, lagi susah nih, Tuhan aku ngerjain PR kok gak bisa-bisa. Pasti Tuhan Yesus tolong. Caranya dengan apa? Macam-macam. Tuhan Yesus bisa misal lewat mamahnya adik-adik yang ngajarin adik-adik, atau Tuhan Yesus nolong adik-adik dengan cara memberi kepintaran yang lebih buat adik-adik. Saat tiba-tiba nih susah banget nih PR-nya, gimana nih Tuhan Yesus, kok aku gak bisa ngerjain PR ya? Terus tiba-tiba adik-adik jadi ingat, sebentar, oh iya ya, ini kan kemarin yang diajarin ibu guru, buka lagi buku yang kemarin. Nah seperti itu juga satu bentuk pertolongan Tuhan Yesus buat adik-adik. Jadi jangan khawatir apapun yang adik-adik alami. Adik-adik misal susah dapat teman, atau mungkin adik-adik susah ngerjain PR, susah
usah ngerjain ulangan. Adik-adik nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, karena Tuhan Yesus pasti akan tolong adik-adik. Buktinya apa? Tuhan Yesus akan tolong adik-adik. Nah, adik-adik selama hidup ini nggak mungkin nggak pernah ditolong Tuhan Yesus. Buktinya apa? Adik-adik tahu nggak bunga mawar, bunga-bungaan di sekitar adik-adik? Adik-adik punya bunga apa? Bunga mawar, bunga kamboja, bunga melati. Nah, bunga-bunga itu kan cantik-cantik banget kan, warna-warni, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang pink, ada yang warnanya ungu, macam-macam. Bunga itu cantik-cantik. Bunga itu padahal mekarnya cuma sebentar ya. Berapa lama paling lama bunga mekar itu? Paling lama tuh ya mungkin 2-3 hari mekarnya udah hilang, layu, udah mati bunganya. Bunganya pasti akan jadi layu. Dan bunga yang nantinya akan layu aja Tuhan hias secantik itu. Apalagi hidup adik-adik pasti ditolong sama Tuhan. Nah, ada lagi contohnya. Kayak apa? Burung-burung ya ada di udara. Adik-adik pernah tahu nggak burung kakak tua? Kan bulunya cantik banget, ada warna putih, hijau, merah, kuning, macam-macam, cantik-cantik bulunya. Kenapa bisa cantik? Karena Tuhan yang dandani, Tuhan yang ciptakan burung-burung itu secantik itu. Padahal apa? Itu cuma burung. Apalagi adik-adik kan anak-anaknya Tuhan, pasti ditolong, pasti dipelihara, pasti dijagai. Jadi apapun yang adik-adik lakukan, adik-adik nggak perlu takut, nggak perlu susah, nggak perlu sedih, nggak perlu khawatir, karena Tuhan Yesus pasti akan membantu, pasti akan menolong adik-adik, pasti akan menyertai adik-adik. Jadi adik-adik nggak perlu takut. Oke? Janji ya, nggak akan takut lagi, nggak akan khawatir lagi, karena kita punya Tuhan Yesus. Nah, kalau misal nih ketakutan banget, misal adik-adik di kamar sendirian, lampunya udah mati, adik-adik nggak bisa tidur, adik-adik ketakutan, adik-adik khawatir, gimana? Apa yang harus adik-adik lakukan? Yang dilakukan adalah harusnya berdoa, bilang sama Tuhan, Tuhan aku takut, tolong aku. Tuh. Atau bisa juga adik-adik ngobrol sama Tuhan. Kan berdoa itu nggak harus selalu lipat tangan tutup mata, tapi kita juga bisa kayak ngobrol sehari-hari sama Tuhan. Mbak Nana tuh sering, jadi misal takut ya sendiri di rumah, Mbak Nana pasti akan ngomong sambil berdoa dalam hati, Tuhan aku takut, tolong aku. Atau bisa juga pas di jalan diboncengin papa mama adik-adik, misalnya adik-adik takut papanya ngebut kenceng, bilang aja sama Tuhan langsung, Tuhan aku takut, tolong jaga dan lindungi aku. Itu bisa dilakukan. Jadi berdoa tuh nggak harus adik-adik dulu merem, lipat tangan, tunggu milih kata-kata yang bagus, nggak usah. Apapun yang adik-adik rasakan, adik-adik harus sampaikan itu ke Tuhan. Karena dengan begitu adik-adik nanti punya kedekatan yang lebih sama Tuhan. Karena Tuhan itu nggak jauh dari adik-adik. Tuhan Yesus itu selalu ada di sekitar adik-adik. Tuhan itu selalu menyertai adik-adik. Jadi apapun yang adik-adik rasakan, takut, khawatir, bimbang, semuanya pokoknya bilang aja sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus aku takut, Tuhan Yesus aku khawatir. Belajar ngobrol sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu akan selalu ada sama adik-adik. Dimanapun adik-adik berada. Sekalipun kelihatannya adik-adik sendiri, Tuhan Yesus ada sama adik-adik. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Selalu belajar berdoa sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Nah, adik-adik jangan lupa ya, adik-adik kalau takut ataupun khawatir, pokoknya kalau takut harus berdoa supaya nggak takut lagi. Oke? Nah, yuk kita mau berdoa. Mbak Rina mau berdoa buat adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mengajar kami untuk kami tidak khawatir ataupun takut. Tuhan, berkati anak-anak-Mu dimanapun anak-anak-Mu berada, Tuhan. Dan Kau jagai mereka, berikan mereka hati yang berani, jauhkan khawatir dan takut dari hati mereka, Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu ini boleh menjalani hidup mereka dengan berani dan bebas dan menyenangkan hati. Tuhan, berkati anak-anak-Mu ini
tambah tapangan hikmat, berkati kesehatan, dan kiranya Kau senantiasa beserta mereka Tuhan, dan biarlah kasih-Mu terus dinyatakan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat semua ya. Sampai jumpa lagi.